Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ada beberapa operasi yang besar yang dilakukan oleh Polri, yaitu seperti kalau misalnya pas Idul Fitri ada operasi ketupat. Kalau misalnya Natal itu ada operasi lilin. Kalau operasi lilin, itu yang ngepet kan sering pakai lilin, ketangkap juga. Enggak, Meng, kan dia enggak, Meng, babi kan enggak, jalannya ngepot dia. Oh, jadi bukan babi ngepet, babi ngepot namanya itu. Itu baru kena SIM-nya. Ini kita lihat sekarang mengenai kota Cirebon yang baru-baru ini banyak tilangnya. Ini nih, heboh Cirebon disebut sebagai kota tilang karena banyak operasi yang dilakukan di sini nih ya. Ini untuk mengurangi, biasanya kan kalau ada operasi berarti ada hal yang untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Keduanya juga mungkin karena ada beberapa juga berkenaan dengan masalah-masalah kriminalitas, biasanya seperti itu. Nah, belum pernah kena tilang, main-mainlah ke kota ini. Cirebon jadi kota tilang ya. Astaga, kasihan banget nih. biasanya udang Pak ya. Iya, ini kota tilang dia. Begitu normalnya Cirebon, menurut saya polisi nggak mikir sama sekali. Iya, panjang lah pokoknya ini ya. Pada prinsipnya dia tidak setuju dengan begitu banyaknya tilang. Nah, sekarang bagaimana Pak? Iya, ini ada juga, ini mobil pribadi apa mobil barang Mas? Cuma saya tadi belanja alat musik. Tilang. Bawa barang sendiri. Iya, bawa barang sendiri. Ditilang. Nggak pakai mobil box gitu maksudnya. Oke. Kang. Bagaimana Pak tanggapannya mengenai Ya, kota Cirebon ini? sebenarnya kalau kita membuat ikon itu kok ikon yang positif ya. Tentunya kalau kita membuat jargon atau ikon yang negatif ini merugikan dan ini melabel setidaknya janganlah kita memamerkan hal-hal yang negatif atau berpikiran yang jelek kan begitu ya. Karena saya kira polisi melakukan tindakan menilang, melakukan tindakan hukum ini adalah bentuk kepedulian, kepekaan untuk mencegah agar jangan terjadi sesuatu hal yang lebih luas. Misalnya jangan terjadi kecelakaan. Karena hal-hal seperti ini, inilah sebetulnya kita menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, tadi saya berulang-ulang menyampaikan, tingkat budaya patuh hukum ini juga masih sangat rendah sehingga timbullah suatu hal-hal seperti ini. Artinya kalau kita hanya takut ditilang karena kita hanya takut adanya polisi atau kita tertib karena sesuatu yang mengancam atau memaksa kita, ini saya kira hal yang harus kita perbaiki bersama. Karena ada efek yang lebih besar. Bisa Betul. dibayangkan 60 sampai 80 Ya, kurang orang lebih gitu. meninggal di jalan. Kan Nah, harusnya kan? bisa di pinggir jalan kan? Nah itu maksudnya akibat dari pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kayak kecelakaan di jalan. Bukan iya, iya. orang itu nyusahin meninggal di jalan, bukan. Ya kan tidak selamanya saya pintar, kadang-kadang saya bodoh sekali. Nggak, tapi itu bener kan, aku setuju sama Pak Krisnandar. Karena Ya. sebetulnya orang hidup ya, bagaikan orang hidup gitu ya. Kita kalau makan kita nggak teratur, tidur nggak teratur akan sakit. Ya. Seperti juga di jalan, kalau nggak ada yang mengatur gimana akan kacau gitu. Kalau kita mengatakan rahasia itu adalah mencari kesalahan. Hmm. Karena sebenarnya polisi melakukan tindakan hukum ini bukan sekedar hanya menyalahkan atau mencari kesalahan, tapi sebenarnya untuk melakukan pencegahan. Bagaimana kita juga untuk mencegah, karena memberikan edukasi dan memberikan suatu kepastian, memberikan perlindungan kepada pengguna jalan lainnya. Ya. Karena dia bukan hanya sendirian. Kalau menurut Ronald gimana Nal? Melihat kondisi seperti ini nih. Baiklah, saya adalah pengendara bersahaja jarang pelan. Oh, disingkat apa tuh? Raja jalanan. Wih, kesannya Ali Topan nih. Iya. Saya ini adalah orang yang tidak pernah ditilang seumur hidup. Oh, bagus. Apa karena Anda tertib atau Anda kabur? Yang pertama dulu ngakalin. Hah? Yang dulu saya ngakalin. Oh, Kalau sekarang ngakalin. sih tertib. Oh, berarti Anda pakai baterai pada saat itu. Bukan. Lo barusan katanya Dulu ngakalin. waktu masih remaja, masih meledak-ledak itu Iya. ngakalin polisi ya. Oh. Tapi bagaimanapun saya mau berbagi tips dan trik bagaimana supaya kita tidak kena tilang. Oh, gimana caranya? Ini kan masih dalam nuansa Imlek. Iya. Kebetulan kemarin saya pas Imlek ada di Hong Kong. Oh, di Hong Kong. Ya. Kok gak ketemu? Ke Hong Kong juga? Awan ke Jepang tadi. Iya. Kebetulan Hong Kong itu Lagi adalah biar di Hong Kong nggak bakalan ketemu dia, orang dia pakai baju barongsai. Gak boleh dong Kan laki-laki. sekali-sekali saya lepas, Meng. Barongsai itu harus perempuan, Meng. Karena Lah mbak kok.
Oh. Mbak Rongsai. Mbak, Iya. Aku Mas Rongsai dong. Nah, kecuali Mas Rongsai. Bapak nggak baca koran tadi pagi. Apaan? Host dibunuh komentator. Wah, Kayaknya, Meng, Dendam kayaknya banget. kayaknya aku baca beritanya besok pagi nih. silakan. Nah, Ya jadi kemarin ketika Imlek saya Di di Hong Hong Kong. Kong. Ya, saya kebetulan punya banyak teman di Hong Kong. Ya. Tentang masalah polisi, Hong Kong adalah salah satu tempat untuk belajar. Hong Kong Kita itu. tahu penegakan korupsi Hong Kong adalah Ya, salah satu yang betul. terbaik di dunia. Ya. Jadi kemarin saya belajar mengenai bagaimana polisi lalu lintas di Hong Kong menegakkan peraturan. Saya belajar dari video. Itu videonya 1 sampai 4 yang memberikan tutorialnya Inspektur Chen Lung. Chen Lung itu Dalam kayaknya bahasa Indonesia itu The Police Story. Itu kan Jackie Chan namanya, Chen Enggak, Lung so dulu. tahu. Pernah ke Hong Kong? Pernah. Kenal sama Inspektur Chen Lung? Enggak. Nah, saya mah kenal. Apa coba hebatnya dibanding dengan Inspektur Vijay? Inspektur Vijay lebih gila. Inspektur Chen Lung bisa Hebat. bahasa Mandarin, Vijay bisa? Enggak dia. Nah, udah. Iya sih, Bagusan juga inspektur upacara. laporan doang dia. Jadi ini ada beberapa tips dan trik bagaimana supaya kita tidak ditilang. Oh. Ini mohon maaf dalam bahasa Mandarin. Saya terjemahkan lah, Iya, tenang jadi aja. mohon maaf kalau tidak Iya. semuanya mengerti. Ya, jadi Iya. tips untuk supaya tidak ditilang. Kalau misalnya di depan ada razia nih, kita naik motor. Nah, Yang pertama adalah tong mata cuiga. jangan kita selalu curiga. Bukan tong mata curiga. Jadi jangan grogi, jangan jangan menimbulkan kecurigaan. kecurigaan. Tong mata curiga. Jangan menimbulkan kecurigaan. Udah jauh. Wah, polisi bisa punya sense. Iya. Itu orang berbuat salah. Bukan- Pasti punya kesalahan makanya dia curiga. Nah, yang terakhir ini pasti kalian akan aman dari razia, yaitu cicing we tong kama mana. Lu gak kena razia, orang gak Ya makanya kemana-mana. diam aja di rumah, udah pasti gak akan kemana-mana. Nih sekarang ada beberapa teman-teman dari ini nih, dari agen perubahan nih. Ini yang akan merubah. Silakan, silakan. Ini nih. Ini merubah. Ki Joko Bodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dengan saya siapa nih? Nama saya Rula Irsyad dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Iya, fakultas. Luar biasa. Silakan, pertanyaannya apa? Ya, saya mau nanya tentang arti dari jalan marka itu, jalan apa itu Pak? Marka itu Jalan apa? marka. Ya, Marka jalan. Marka jalan. Jalan Marka jalan. Kalau jalan marka, kita Iya. nanyanya Malolo. Iya. Karena di Batak itu ada beberapa marka-marka ya. Iya. Marga. Marga. Ya. Marga. Kalau marga tuh udah pasti orang-orang yang berjasa. Maksudnya Makanya ada kayak jasa marga. di jalan ada jalan yang terputus, apa garis terputus, garis tidak terputus gitu. Iya, garis sumbu. Kamu nggak tahu? Tahu. Tahu nggak? Tahu kan? Apa Nggak- yang kamu nggak tahu bingung? sih, maksudnya yang bingung itu putih-putih itu kenapa nggak ganti warna jadi kuning, jadi pink atau apa? Kenapa warnanya putih Iya. juga? Kenapa ada Kenapa ada garis? Ada garis-garisnya. Ya, kenapa ada nggak bikin garis bunderan? dua. Iya. Iya. Itu Ya, ada kenapa? garis dua, ada Iya. garis itu ya. Bapak gimana Pak? Tentang marka jalan. nih, marka jalan Pak. Iya. Marka ini juga suatu tanda atau suatu bentuk petunjuk ya, atau mungkin bentuk larangan dan peringatan. Jadi marka ini ada yang membujur, ada yang melintang, ada yang serong. Nah, bentuk yang lurus pada sampaikan ini adalah tidak boleh dilewati atau tidak boleh dilanggar. Sedangkan yang putus-putus ini tanda boleh kita melewati atau bisa boleh memotong di situ. Oke, ada yang mau nanya lagi nih? Nih saya Oke, Bang. oh Lolok nih, silakan Lok. Ini pertanyaan yang paling penting menurut aku ini. Oh boleh, boleh. Karena untuk bangsa Indonesia juga gitu kan, Bu, Iya. Paluan apa semua itu. Pertanyaannya? Iya, ini tentang perbedaan lajur, jalur sama bubur. Itu apa beda? Lajur, Lajur, jalur, jalur sama bubur. kalau bubur kan naik haji itu. Jadi kalau lajur itu adalah bagian dari jalur. Jalur itu berkaitan dengan arah. Misalnya satu arah ke utara, selalu ke utara ada berapa lajur, ada berapa line lah begitu ya, ada berapa lajur begitu. Jadi ini adalah kalau lajur itu pembagian pada satu jalur. Jalur itu akan menunjukkan arah begitu. Yang terakhir bubur. Ya bubur. Kamu tanya bubur tadi. Ya. Apa? Jawab dong lu. Lu jangan diem, kenapa diem? Siapa yang lagian urusannya apa sih yang jelasin bubur Pak? Itu Iya. mah keterlaluan, bubur aja nggak ngerti. Bubur harusnya tahu kan? Bubur tahu. Nasi yang di
Bubur. Gimana sih bubur? Nasi yang sudah menjadi. Ya. Itu Kalau belum bubur. jadi, Mengatasi masalah tanpa solusi. Ibu Sabila, bahu jalan itu hanya untuk keadaan darurat ya Ibu? Iya, Betul. betul. Bahuku hanya untuk musuh orang. Otak-otak ikan tenggiri, kepala botak nggak tahu diri.